Radio Idola. Memandu dan membantu. Pak In, pemerintah bilang akan mewujudkan satu program namanya Manajemen Talenta Nasional. Ini ekosistem yang ingin dibangun untuk mewadai talenta anak bangsa. Gimana Pak Indra melihat ini? Seberapa penting program ini sebetulnya? Ya memang itu kita butuhkan ya. Kalau kita bicara program utamanya Pak Jokowi pembangunan SDM, itu adalah satu keniscayaan. Tapi kan pertanyaannya, apakah memang disiapkan dengan baik? Karena kita belum melihat arah. Jadi ibaratnya gini, ini kan sama aja kayak kita mau punya kebun, ya kan? Kan kita harus mulai dari nyiapin tanahnya dulu, pupuknya, bibitnya, baru kita metik kan? Kita nggak bisa berharap tiba-tiba langsung metik kan gitu. Nah, itu yang kita belum melihat dari persiapan untuk bagaimana kebun itu kita bangun belum ada. Gitu loh. Contoh aja, tadi kan disebutkan misalnya kita bicara dari sisi seni. Kita bicara dari sisi misalnya kalau sekarang di ekonomi kreatif, ekonomi digital misalnya kan. Nah, itu kan kreativitasnya kan harus dikembangkan kan. Dan yang namanya kreativitas itu paling pas pengembangannya itu dari PAUD dan SD. Kalau lewat dari SD udah susah karena udah terbentuk kan. Nah sekarang kalau kita suruh anak Indonesia gambar pemandangan, seluruh Indonesia itu gambarnya bisa sama. Gunung 2. Ya, gimana mau kreatif? Oke. Jadi belum ada persiapan ya untuk membuat satu kebun itu. Nah kita lihat aja di program Kemendikbud ada nggak bicara tentang bagaimana menyiapkan skill anak, karakter anak itu untuk betul-betul menjadi tadi SDM yang unggul. Jadi gini ya, lucunya. Di Indonesia ini, pendidikan SD itu adalah pendidikan yang anggarannya paling sedikit. Oke. Kemudian gurunya itu kemampuannya paling rendah berdasarkan hasil UKG, uji kompetensi guru. Sekolahnya paling banyak rusak. Ya kan gitu. Dan memang nggak pernah menjadi prioritas. Padahal pendidikan dasar menentukan banget. Nah itu yang membuat sekarang anak-anak kita aja dianggap buta huruf secara fungsi oleh dunia. Wow. Jadi anak-anak Indonesia itu nggak bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibaca, nggak ngerti artinya. Jadi kan parah banget. Sedangkan fokus pemerintah selalu bicara SMK, bicara perguruan tinggi. Jadi udah telat kan gitu loh. Artinya udah sama aja kayak nyiapin anak disuruh jadi penari balet, tapi suruh latihannya udah kuliah kan? Gitu. Kan ototnya udah kaku. Udah semua. Kaku bener. Oke. Jadi kalau dibilang potensi talenta anak bangsa dengan kondisi itu, potensinya sebetulnya bukan potensi ya, kondisinya tidak akan maksimal dikembangkan gitu. Selama pemerintah tidak memfokuskan ke pendidikan dasar, kita juga itu nggak akan terjadi kan. Jadi ibaratnya kita nggak pernah nyiapin pupuknya, lahannya, tanahnya, tiba-tiba mau metik kan, gitu kan nggak mungkin. Oh gitu. Kan harus disiapkan dari bibit dulu kan. Nah itu kan analoginya mudah, tetapi dan kita harus paham juga kenapa pemerintah, politisi kita itu nggak suka ngurusin SD. SD itu kan 6 tahun. Sedangkan politisi kan inginnya dipilih tiap 5 tahun. Ya kan? Jadi kan lebih milih yang 3 tahun dong, yang kelihatan. Oke. Menarik nih. Jadi kalau begitu program ini based on your opinion itu ya nggak bakalan jalan maksimal dong Pak Indra. Sangat, dan ini sudah ada kajian internasional yang mengatakan program pendidikan di Indonesia itu mereka menyebutnya BAUWMM.
business as usual with more money. Oh, oke. Artinya sama aja dari tahun ke tahun, duitnya ditambahin terus, tapi hasilnya nggak ada. Oke, siap. Berarti kata kuncinya kalau menurut Pak Indra, program manajemen talenta nasional akan berhasil manakala pendidikan di tingkat dasar diperbaiki karena itu berawal dari sana gitu ya. Fokusnya di sana dulu. Fokusnya di sana dulu. Sedangkan sekarang yang paling ditinggalkan kan gitu. Dan Oke. ini kan hal seperti ini nggak pernah disebutkan oleh Mendikbud kita, nggak pernah karena kan selalu bicara tentang SMK kan gitu, Iya, bicara iya. tentang perguruan tinggi, kan, Vokasi gitu. sekarang nih vokasi. Iya kan gitu, semua bikin vokasi kan begitu. Tapi gimana caranya tadi anak, jadi menarik nih Mas, ini cerita nyata ya. Tahun 2019 saat Pak Jokowi sudah ditentukan menang pemilu, saya diundang oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional untuk membahas tentang bagaimana membangun SDM di era digital. Saya diundang sebagai salah satu pakar lah bisa. Nah, narasumber lain selain saya adalah teman-teman dari IDEA. IDEA itu adalah Asosiasi E-commerce-nya Indonesia. Oke. Nah, mereka cerita kalau Indonesia itu kekurangan programmer, kekurangan coder kan, padahal mau bangun digitalisasi kan, ekonomi digital. Tapi programmer Indonesia itu ternyata banyaknya ngambil dari Tiongkok atau dari India. Oke. Nah, saya sebagai orang pendidikan kan bingung, kenapa? Kayaknya Eskom kita nggak kurang-kurang deh. Kayaknya lulusan SMK IT kita juga nggak kurang-kurang deh. Tapi kok bisa kekurangan programmer? Apa yang salah? Apa kurikulumnya salah? Gurunya salah? Yang disampaikan oleh perwakilan dari IDEA ini mengagetkan saya. Dia mengatakan gini Pak Indra, anak-anak kita ada yang memang bisa jadi Superman. Jadi dia jago banget modik. Tapi nggak ada yang bisa jadi super team. Oke. Ya kan? Jadi kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan bergotong royong itu anak-anak kita nggak punya. Kenapa? Karena dari kecil memang semuanya coba individu kan gitu. Padahal kita teorinya bilang persatuan Indonesia. Tapi kita nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena ada hanya sebatas teori. Ya, dalam konteks ke depan yang dibutuhkan diantaranya keterampilan untuk berkolaborasi. Dan itu ada kajian juga akademisnya, itu yang paling pas di PAUD dan di SD malah. Oke, nyambung lagi ke sana. Semua berawal dari pendidikan dasar. Oke, siap kalau begitu. Itu ada kajian dari Bank Dunia tahun 2014. Jadi itu berdasarkan betul-betul kapan ini waktu optimal pengembangan. Jadi selama pemerintah tidak fokus ke pendidikan SD, nggak akan terjadi. Oke. Pak Indra udah pernah bisik-bisik gini ke Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Wah, sering. Sering. Oke. Ini, tapi kan saya malah dianggap musuh kan. Ya aduh, baik Pak Indra. Tapi berteman dengan Radio Idola, kita akan terus minta perspektif dari Pak Indra. Pak Indra, terima kasih untuk saat ini. Sampai jumpa ya. Sama-sama. Praktisi dan pengamat pendidikan, Direktur Pendidikan di Vox Populi Institute Indonesia, Indra Karismiaji. We've got the spirit. Radio Idola. We've got the spirit.